Oke, saya recording ya sekarang ya. Oke, sekarang saya recording. Alhamdulillah sudah mulai berjalan nih recordingnya. Ada pertanyaan dari Ustadz Joko, Pak Hendar, kalau membuat kop surat apa bisa dan logonya bisa. Nanti akan kita bahas. Jadi intinya gini, kop surat ini contoh ya, kop surat yang tadi saya udah ini di screenshot gitu. Nah, ini contoh kop surat nih. Nah, kop surat ini bisa kita screenshot, tapi dengan syarat kita harus buat dulu di Word dengan format yang sudah ajeb, yang sudah baku gitu. Kalau kita sudah screenshot, kita tinggal paste di PowerPoint atau di Paint, kita bisa crop. Jadi bagian-bagian ini kita bisa crop, jadi nggak kelihatan. Jadi hanya ditampilkan saja tulisan penilaian akhir semester, tahun pelajaran berapa, SD Islam IHM Kota Bekasi, kelas berapa, pelajaran apa, hari tanggal berapa, alokasi waktu, dan sebagainya. Ini bisa kita crop, bisa kita masukkan juga ke tampilan, nanti akan muncul seperti ini ya, tampilan nanti ya. Oke. Itu terkait dengan pertanyaan Ustadz Joko, kita akan bahas bagaimana cara memunculkan atau menambahkan gambar pada Google Form. Jadi ada sebuah menu ya. Ada sebuah menu bentuk, ada sebuah menu pada bagian kanan ya. Kita ke bawah, kita scroll, kita ke mulai penulisan soal. Oke. Nah, ada tulisan add image. Ini untuk menambahkan gambar. Rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu, untuk menambahkan gambar. Dan kita pilih gambarnya nanti dari komputer kita. Karena ini simulasi dan ini adalah simulasi untuk belajar, ya saya tambahkan gambar. Gambarnya ini nggak harus persegi panjang, nggak harus atas ke bawah, persegi bisa. Yang mungkin Bapak Ibu pernah lihat pada saat Bapak Ibu mendaftar seminar HAFEX, itu kan gambarnya persegi ya, ada gambar info seminarnya. Nah, nanti gambarnya akan seperti ini. Gambarnya dari mana Ustadz? Gambar ini dari laptop kita ya, dari laptop kita klik gambar ini, kemudian kita browse, kita cari gambarnya di mana. Mungkin gambarnya ada yang udah siap di desktop dan sebagainya, itu kita klik dan kita masukkan gambarnya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, gambar ini pun juga nanti tetap akan muncul meskipun dibuka di aplikasi handphone, aplikasi berbasis laptop, di iPad juga udah saya coba, akan muncul gambarnya seperti itu. Kemudian setelah kita masukkan gambar, nah karena ini saya berasumsi bahwa Bapak Ibu sudah menyiapkan soal ya. Jadi ini soal yang saya copy paste ya. Ini saya copy dari Microsoft Word ya. Ini soal nomor 1 misalnya ujian tematik mata pelajaran PPKN. Jadi saya copy. Soal nomor 1 tinggal di copy seperti biasa, klik kanan, copy. Nah, tinggal kita paste di borang soalnya yang kosong nih. Nah, ya kita paste di sini. Ya, jadi sebuah soal. Kemudian untuk pilihan gandanya, kita nggak usah repot nginput masing-masing satu gitu ya. Cukup, makanya saran saya ketika kita membuat soal untuk ujian online, ini kita membuat pilihan gandanya ke bawah ya, formatnya ke bawah. A, B, C, D-nya itu ke bawah. Kenapa? Karena nanti pada saat kita copy dan paste di format itu akan langsung otomatis menjadi sebuah pilihan jawaban gitu, teman-teman. Ya. Kalau kita membuat soalnya ke samping itu nanti akan susah lagi untuk membuat formatnya. Makanya lebih mudah kita membuatnya format ke bawah A, B, C, D. Nah, kita paste di sini nanti akan langsung muncul nih. Itu ya. Atasnya itu soalnya, bawahnya itu langsung jawabannya. Oke? Nah, setelah soal dan jawabannya itu sudah siap, ada pengaturan yang kita harus tambahkan lagi teman-teman semuanya. Bapak Ibu, pengaturan apa lagi yang harus kita tambahkan? Pertama, kita harus klik di bagian require-nya ini, kita harus klik ya. Artinya apa? Artinya soal ini wajib dikerjakan. Kalau kita tidak klik dan kita tidak aktifkan require-nya ini, kalau ada anak-anak yang akan mengerjakannya lupa atau tidak dikerjakan, mereka akan kehilangan skor, mereka akan kehilangan poin. Makanya require itu harus diklik agar lebih mudah. Oke, baik. Ada masukan. Kalau bisa nanti berikan juga batasan waktu setiap anak saat mengerjakan seperti hitung mundur dan Google Form bisa diakses sampai berapa lama supaya mengikuti batasan sesuai jadwal ujian. Baik, rekan-rekan guru yang saya hormati, Bapak Ibu semuanya, sebenarnya ada sebuah kendala yang membuat saya merasa gundah gulana terkait dengan waktu ya, waktu mengerjakan ujian. Kenapa? Karena di kelas saya sendiri pun yang namanya Raffianto itu setiap pagi sampai sore itu pasti handphonenya nggak bisa dipakai. Alasannya dipakai kerja sama bapaknya, alasannya dipakai untuk kerjaan di pabrik. Lah, jadi anak-anaknya itu bagaimana cara mengerjakannya seperti itu? Ya kan? Nah, ini juga nanti mungkin bisa dibahas ya kita rembukan bersama kira-kira bagaimana sih solusi untuk
anak-anak yang handphonenya itu gantian sama orang tuanya, atau juga mungkin ibunya terlalu sibuk dengan ngurusin online shop di grup Muamalah IHM, atau yang ketiga juga ada beberapa anak-anak kita yang dia bentrok. Bagaimana kasusnya jika dalam satu hari itu pada jam yang sama, anaknya ada yang kelas 1 SD, ada kakaknya yang kelas 3 SD, kakaknya kelas 5 SD dan sekolah di sekolah IHM. Ini bagaimana? Apakah mungkin kita berikan spare waktu tambahan atau bagaimana? Mungkin nanti kita akan bahas di sini ya, di forum ini. Ya, jadi kembali ke pembahasan tadi, untuk klik require ini kita klik ya, jangan sampai nggak kita klik. Kalau kita nggak klik itu nanti soal-soal yang nggak diisi akan bablas. Misalnya dari 20 soal ada 3 soal yang anak itu belum isi karena mungkin kelupaan ya. Kalau kita onin require ini nanti Google itu akan memberikan warning, akan memberikan peringatan bahwa soal ini masih kosong, harus diisi seperti itu. Oke, setelah kita klik require-nya, nah, kemudian pengaturan selanjutnya jangan lupa ini answer key-nya kita klik juga nih. Untuk pengaturan apa? Untuk pengaturan kita meletakkan kunci jawabannya di poin yang mana? Apakah di A, di B, di C atau di D? Dan juga untuk mengatur poinnya. Yang tadi poinnya masih 0 nih, 0 poin, ya kan? Nah, ini ya. Jadi yang pertama kita tentukan dulu kunci jawaban yang benar itu yang mana. Oke? Jadi di antara pilihan ganda mungkin kelas 1 sampai kelas 3 pilihannya A, B, C doang. 4 sampai 6 atau sampai 5 itu A, B, C, dan D. Nah, ini kita letakkan jawabannya D ya. Kalau ini kan jawabannya D. Berarti saya klik D-nya nih, yang tadinya masih kosong gini, kita klik answer key, kita taruh poinnya di D. Ini jawabannya. Kemudian yang poin nomor 2 ini skornya. Poinnya berapa? Ini bisa kita tentukan poinnya 1 sampai 99 kalau nggak salah ya. Ya. Artinya setiap siswa mengerjakan satu soal pilihan ganda, maka poinnya akan segini. Ini poinnya saya setting 1 ya. Artinya jika nanti ada 20 soal, jika sistem komputer akan memberikan scoring bahwa 1 kali 20. Jadi jumlah poinnya 20. Kalau salah 2 berarti poinnya 0, berarti 18 seperti itu. Jadi ini poin harus diisi, jangan lupa. Kalau poinnya nggak diisi alias 0, maka ketika kita membuat soal sebanyak 20, ada satu soal yang kita lupa untuk menambahkan poinnya 0, maka jumlahnya tetap akan terhitung 19. Atau jika kita lupa mengisi poinnya jumlahnya 3, soalnya 20, ada satu soal yang dia poinnya 3, maka dia akan muncul 23 seperti itu ya. Jadi masalah poin dan masalah kunci jawaban jangan sampai salah. Ini dua hal ini yang penting. Kalau kunci jawaban nggak diisi bagaimana Ustadz? Nanti nggak ketahuan, jadi blank, soalnya blank. Dan komputer nggak akan menganggap bahwa itu sebagai sebuah soal seperti itu. Oke, kemudian kita bahas yang kalau sudah selesai, yang 3 kita klik ya, kita klik done, artinya sudah selesai. Maka jadilah satu buah soal yang siap untuk disajikan kepada anak-anak kita, tentunya seperti itu. Terus bagaimana caranya Ustadz untuk menambahkan soal? Ya, caranya bagaimana? Nah, pada menu yang sebelah kanan ini ada menu tanda tambah ya, tanda plus ini kita klik. Untuk menambahkan soal kita klik, maka akan muncul menu seperti ini ya. Kalau kan tadi kan kita sudah buat soal nomor 1 kan, ini soal nomor 1, kita mau nambah jadi soal nomor 2 ya, kita klik menu di bawah ini, dia akan default akan muncul menu seperti ini, ada tulisan multiple choice, artinya soal pilihan ganda, dan akan ada pilihan blank seperti ini yang siap untuk diinput gitu. Ya, silakan buat sampai 1 sampai 20 kah, 1 sampai 10 kah, sampai 15 itu masing-masing guru ya, mungkin sudah ada standarnya, kita lihat mungkin sampai 20 kalau nggak salah ya. Dan pilihan gandanya juga demikian. Nah, untuk membuatnya lebih mudah, memang lebih enak kita buat dulu di Word, nanti tinggal di copy paste. Apalagi yang pilihan jawabannya ini lebih enak kita buat ke bawah, kita paste langsung akan otomatis muncul seperti ini jawabannya nanti. Nah, gitu ya, akan muncul seperti ini A, B, C, dan D. Seperti teman-teman semuanya. Dan untuk menambahkan format soal yang lain, kita klik lagi nih, ini pilihannya kita klik. Kita mau nambah soal yang seperti apa gitu kan. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Oke, akan muncul menu seperti ini. Yang biasanya dipakai itu biasanya cuma 3 untuk ujian ya. Pertama ada short answer, ini untuk soal-soal jawaban-jawaban singkat. Kemudian juga ada paragraf, ini untuk jawaban-jawaban yang panjang, yang mungkin jawabannya nggak cukup 1-2 kata.
Dan yang terakhir ini multiple choice atau pilihan ganda. Namun yang harus kita perhatikan dalam membuat short answer, dalam membuat kunci jawaban adalah bahwa komputer itu mendetek jawaban secara dengan sistem. Kelemahannya adalah seperti ini. Misal jawabannya itu Jakarta ya. Pertanyaannya adalah ibu kota negara Republik Indonesia adalah jawabannya Jakarta. Kan jawabannya jawaban mutlak. Ya artinya nggak mungkin ada jawaban yang lain. Tapi kalau anak-anak kita itu menjawabnya Jakarta J-nya kecil, kita menginput jawaban J-nya besar, itu tetap akan dihitung salah oleh komputer seperti itu. Ya bahkan perbedaan spasi, perbedaan huruf yang salah-salah ketik tetap akan dihitung salah. Jadi harus benar-benar kita memberikan beberapa opsi jawaban. Misalnya kita memberikan jawaban Jakarta dengan J-nya besar, kemudian opsi kedua Jakarta dengan J-nya kecil, opsi ketiga Jakarta dengan J-nya besar plus titik di belakangnya, dan seterusnya seperti itu. Ini kelemahannya yang menurut saya akan memakan banyak effort seperti itu. Jadi akan lebih mudah sih ya kalau kita untuk pilihan-pilihan soal-soal yang jawabannya itu harus ditulis, ini lebih enak dikoreksi secara manual gitu. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke, nah ini singkat ya. Nanti mungkin ada sesi prakteknya juga sedikit. Intinya kita berasumsi bahwa soal sudah siap disajikan. Kalau sudah siap disajikan, pada pojok kanan atas ada tombol send. Nah, ini tombol send itu kita kirimkan ke email kita, ya, kita kirimkan ke email kita. Ini URL-nya agar nanti bisa disajikan dan di-paste ke grup kelas untuk dikerjakan, diklik. Jadi anak-anak kita tinggal klik itu tinggal masuk, tinggal mengerjakan sebuah ujian ya, mirip-mirip kayak kita mengklik sebuah survei kah, mengklik sebuah latihan-latihan kuesioner kan dan sebagainya. Oke. Itu mungkin sedikit dari saya sampai saat ini sampai ini mungkin ada yang mau bertanya silakan. Saya unmute semua ya. Oke. Silakan yang mau bertanya bisa di unmute. Saat Hendar. Iya, silakan Ustaz Joko. Ustaz Rizan ya? Ustaz Rizan silakan. Iya, ya. Ini yang masalah tadi kan yang memberi usul Ana, yang untuk apa sih? Emang batasan waktu oke, karena seperti Raffianto tidak mungkin mengerjakan misal hanya dia kan dari pagi sampai sore ya. Ya, sampai Yang sore. HP-nya katanya tidak bisa dipakai. Itu mungkin bisa kita abaikan. Yang ini yang Ana maksud yang hitung mundur, cooldown, itu mungkin bisa kita sematkan supaya membatasi si anak itu hanya mengerjakan misalkan 75 menit, jadi nggak bisa lebih gitu. Oke. Mungkin di situ ada pengaturannya. Oke. Bagaimana? Ya baik. Ini saya mau share screen ke web ya, semoga nggak berat. Nah ini. Sebentar. Nah, oke. Nah, ini oke, sudah muncul ya. Oke, sudah ini simulasinya. Untuk pembuatan soal nggak masalah, pilihan ganda semuanya bisa kita insert. PAT PPKN, oke. Ini nggak berat kan? Takutnya berat. Enggak. Oke, kelihatan semua ya. Nah, sebentar untuk preview ini bisa kita lihat nanti previewnya silakan seperti ini udah oke. Oh, bisa di back sih. Aduh. Sebentar. Ya, sebentar. Nah, oke. Masih share screen nggak sih ini? Enggak. Oke. Ustaz Rizal sebentar agak ini nih, agak ngeheng nih. Ustaz Rizal? Halo, Ustaz Ya. dengar nggak, Ustaz? Ya, kedengaran. Antum lagi pegang laptop nggak? Ya, ini Ana buka pakai laptop. Ana jadiin antum host sementara, antum yang share ya, bisa nggak? Ini Ana agak berat kayaknya deh. Oh ya, coba deh. Oke, sebentar. Antum HP. Ana jadiin antum host dulu. Oke. Oke, silakan antum bisa share screen sekarang. Sebentar. Share screen.
Ada Walmur yang nggak bisa share Google Form dan hanya bisa pakai email. Ya sudah ya. Oke. Oke, kelihatan. Good. Oke, Anda buka Google ini dulu. Google dulu. Ini juga internetnya di Ana agak lemot juga. Ya nggak apa. Ini anak zoomnya ini kok zoomnya unlimited nggak habis-habis, insya Allah siap. Ya, afwan kalau lama. Soalnya internetnya juga agak lemot. Oke, sudah masuk. Kita buka. Nah, ini contoh tugas berharap ya. Ini yang dulu pernah Ana share waktu di YouTube. Yang linknya pernah pakai add-ons ya? Share. Ya, ini dipakai add-on. Pakai add-on. Itu ada di itunya apa namanya? Bentar. Sepertinya ada kalau tadi yang awal itu karena yang sudah diinstal. Kalau belum diinstal di yang ini yang ada geriginya ini. Form limiter. Itu yang form limiter itu untuk kalau kita memberikan batasan waktu hanya bisa diakses sampai jam berapa gitu. Nanti di situ ada. Nah, itu kan yang katanya nanti kendalanya di situ yang bisa dibilang ada si anak ini tidak bisa menggunakan HP dari orang tuanya dari jam sekian sampai jam sekian, hanya bisa sampai jam sekian. Itu mungkin bisa kalau misalkan tetap mau dikasih waktu, batasan waktu, bisa dipakai form limiter tadi. Kalau yang countdown itu ada di apa namanya? Terlalu titik 3 ini nih, adds on. Atau kalau yang di grid yang tadi pengaturan yang tadi yang dijadikan quiz. Ini yang jadi masalah ini itu kan dia add-on untuk laptop kan, artinya untuk yang kita menggunakan laptop nggak masalah, Satrizan. Ya, artinya kita mengantisipasi bagaimana jika nanti ada guru-guru yang mungkin menginputnya dengan device handphone dan sebagainya. Oh, yang kalau menginputnya pakai device handphone, betul. Nanti Anda coba, Anda sekalian juga buka di yang ini. Nah, kemarin sudah coba yang pakai form limiter, alhamdulillah sih bisa, cuman mengantisipasi mungkin yang rekan-rekan yang tidak memiliki laptop, artinya kita harus bisa ini juga. Jadi artinya mereka bisa menginput juga dengan menggunakan Android gitu. Ya. Sebenarnya ada itu ininya sama seperti yang ada di laptop. Jadi titik 3 itu kita klik, scroll aja ke bawah, di situ ada add-ons. Ada tulisan bertuliskan add-ons. Add-on. Itu kita cari di bawahnya. Nah, kalau yang di laptop di sini nih ada tulisan nih, timer for your. Coba antum ini, antum share screen. Di share screen. Share screen. Itu antum kayaknya ke stop deh. Masih stuck di Zoom. Oh. Nah, oke, good. Oke, kelihatan. Timer for your Google Form.
Nah yang ini kan kalau punya Ana kan belum Ana install. Yang kemarin Ana ambil dapat dari yang cari-cari di YouTube, katanya ini bisa kita klik. Nah ini di sini tinggal kita install aja katanya. Anda belum nyoba masalahnya ini karena belum diinstal. Setelah kita lanjutkan. Artinya ini memang fitur tambahan ya teman-teman semuanya, bukan fitur yang terdapat bawaan pada Google Docs ini gitu. Google Form. Artinya kita bisa menggunakan itu, kita tambahan. Tapi ntar masalah jika memang ada beberapa laptop yang dia nggak support plugin add-ons-nya itu, Satrijan. Biasanya gitu problemnya. Nah, itu akan menjadi problem juga, agak menjadi problem. Tapi ini kalau seperti ini, kalau usul Ana sih, ini untuk membatasi si siswa untuk mengerjakan sampai berapa lama bisanya. Misalkan kita kasih waktu hanya bisa 75 menit. Nah, itu nanti tiap di murid ngeklik mulai masuk track, nah itu nanti mulai hitung mundur. Tak 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 tak. Nah, kalau sudah habis waktunya udah langsung keluar otomatis gitu. Jadi ini juga bisa dibilang melatih siswa pertama untuk lebih teliti lagi, kedua untuk supaya si siswa bisa mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi tidak misal ini udah anak masukkan, contoh kita buat baru lagi deh. Soalnya ini anak dapat inspirasi seperti ini dari kan Adiana tahun ini ikut itu juga CPNS. Ya CPNS gitu. Nah itu katanya tiap kita ngeklik situ ada hitungan mundur. Jadi kita nggak boleh membuang-buang waktu istilahnya gitu. Ini pun juga untuk mengantisipasi siapa tahu mungkin saja di rumah si anak sudah menyiapkan buku cari-cari jawabannya gitu kan, lebih bahaya. Jadi seperti tidak ada fungsinya kita menggunakan ujian seperti ini. Nah ini ada timer for Google Form. Nah nanti kita tinggal configure. Ini yang untuk hitung mundur ya, setiap si anak ngeklik mereka nanti mulai akan hitung mundur. Nah ini kita tinggal ini minta masuk bikin akun lagi. Satrijan, Ustadz Bana coba dicek ya. Ustadz Bana mau masuk tuh. Ada yang waiting ya? Oh, ada waiting, sebentar. Oke.
Nah, kalau tadi sudah memberikan sudah masuk ke akun ini Timify. Ini nanti di sini ada token. Nah, token ini kita copy, masukkan ke dalam yang ini. Nah, di sini connect. Kalau sudah selesai, mungkin nanti bisa kita langsung gunakan. Coba bisa. Oke. Oh, ini belum dijadiin quiz. Misalkan penilaian akhir tahun akidah kelas 2 F2. Pak Hendar, Ya, Pak instruksi Joko, sebentar, siap. Pak. Instruksi sebentar. Untuk fitur tambahan, kalau memang dirasa itu agak guru-guru kesulitan, yang ada fitur di Google Form saja. Itu pertama. Terus yang kedua, mungkin di antara guru-guru sudah mencoba cara membuat soal di Google Form. Nah, bisa dikasih waktu mungkin untuk sharing ya, kesulitan-kesulitan di mana, kendala-kendala apa, sifatnya sharing begitu. Oke, baik. Saya yakin guru-guru sudah pada mencoba. Kalau misalkan ada kesulitan-kesulitan bisa di-sharingkan di sini begitu, Pak. Oke, baik. Karena kan melihat waktu ujian PAT kan tanggal 10 ya, tinggal 1 pekan lagi gitu. Baik. Ya. Mungkin itu, Pak. Syukran jazakallahu khair. Wah, jazakallahu khair. Ya, udah. Nanti mungkin Ana coba lagi deh kalau ini nanti Ana saya ke Dr. Hendar. Udah. Baik, Ustaz Rizal. Mohon maaf, Ustaz. Tolong balikan Ana jadi host lagi, Ustaz. Jazakallahu khair. Oke, bentar. Tapi memang bagus Pak Rizan, kalau anak sebenarnya setuju dengan adanya timing waktu mundur itu, karena misalkan anak-anak satu soal tematik 8 misalnya ya, itu dihitung mundur 2 jam ataupun 1,5 jam waktunya, nanti waktu habis otomatis mati sendiri begitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai waktu, tentunya nanti
anak-anak akan bebas mengerjakan waktunya suka-suka dia gitu ya. Untuk waktu tetap dibuat, misalkan dia tidak bisa ikut pada jam pertama pada ujian pertama misalnya, dia bisa diikutkan untuk waktu susulan Pak gitu. Kalau susulan sebenarnya waktunya fleksibel, tidak harus tanggal 18, 19 itu. Kalau misalkan wali kelasnya bisa langsung saat itu, hari itu juga, bisanya jam berapa untuk mengerjakan gitu. Oke. Kasih itu teknisi sebenarnya ranahnya Bu Wiwin kan, ini Bu Wiwin silakan ambil keputusan. Baik. Ya, makasih Pak. Baik, jazakallah khair. Oke, nah dia mau masuk lagi Abi Toto. Allahu alam siapa nih? Oke, rekan-rekan semuanya, mungkin kita sharing, saya ingin sedikit menambahkan terkait dengan beberapa kendala teknis yang mungkin sedikit seringkali ditemukan pada pembuatan soal pakai Zoom. Pertama, mungkin untuk soal-soal yang formatnya seperti ini nih. Nah, ini kan kita sering muncul, kalau kita formatnya Latin nggak ada masalah ya. Kalau formatnya Latin, kita mau bikin seperti ini, nomor 1 ini, terlihat semua ya, teman-teman semua ya? Oke, ini nggak ada masalah. Tapi kalau kita harus memadukan, mengcombine antara misalnya soal nomor 2, melanjutkan ayat dan sebagainya, ini nanti masalah akan muncul. Kenapa? Karena memang Google itu sudah pernah saya coba, dia agak-agak sedikit error dan nggak bisa kalau harus memasukkan tulisan Latin dan tulisan Arab. Solusinya bagaimana? Solusinya mungkin kita bisa melakukan beberapa kali screenshot pada soal-soal yang dirasa ingin kita lakukan. Kemudian setelah kita screenshot, mana nih? Ini enggak. Setelah kita screenshot, kita upload ya, kita upload di sebagai contoh seperti ini. Ntar saya share screen dulu sebentar. Nah, ini kan. Oke, saya ingin menambahkan soal pilihan ganda, misal soal diniyah, rekan-rekan semuanya. Oke, ini saya lihat dulu biar mudah. Oke, seperti yang tadi kita klik tombol ini. Oke, seperti biasa kita klik require. Nah, questionnya apa nih? Misalnya, tuliskan lanjutkan ayat di bawah ini. Nah, misalnya. Nah, kita harus siapkan dulu gambar yang sudah kita siapkan di desktop tadi ya rekan-rekan semuanya. Oke, ntar saya copy dulu. Saya edit sebentar. Nah, jadi gambar yang tadi di desktop itu kita harus siapkan dulu gambar-gambarnya. Ya baik mau dia di screenshot dari ayat kah, dari hadis kah, itu bebas ya, pilihan masing-masing guru gitu. Nah, oke, ini saya edit dulu. Nah, oke, sudah saya edit, saya save. Nah, kita kembali lagi ke ini ya, ke pembahasan tadi. Nah, misalnya ini soal nomor 2, lanjutkan ayat di bawah ini. Ya. Setelah kita buat seperti ini, kita kasih dulu titik, titik, titik. Kemudian di sebelah sini ada tulisan ini ya, insert image nih. Ya. Ini kita klik. Kemudian kita browse nih. Kita browse. Nah, tadi gambarnya di desktop, berarti kita klik gambar yang udah tadi kita buat. Oke, kita klik. Nah, biarkan dia mengupload dulu. Oke. Nah, akan muncul tuh ayatnya tuh. Nah, lanjutkan ayat di bawah ini. Nah, kalau memang guru-guru diniyahnya sudah nanti jawabannya pilihan gandanya full dengan ayat, itu nggak ada masalah. Kita mungkin bisa cari ya, misalnya juz amma gitu, atau surat Al-Maun misalnya. Nih. Nah, ini kan bisa tinggal di copy-copy aja nih, di copy paste. Kalau dia pilihan jawabannya hanya full ayat-ayat Quran, ini insya Allah nggak masalah. Kita mau copy, kita paste juga tetap akan nggak berubah. Nah, misal ya, ini saya copy. Oke, ini saya copy, kemudian ini saya paste di sini. Nah, itu dia akan muncul. Ini dihilangin aja. Nah, ini akan muncul. Dan seterusnya seperti itu rekan-rekan semuanya. Oke, nah nanti bagaimana previewnya? Kita lihat previewnya. Hasilnya seperti apa? Untuk kita melihat hasil sementara soal yang sudah kita buat. Nah, nanti akan seperti ini. Adapun nanti untuk pilihannya kita mau menggunakan gambar juga, kan mau menggunakan apa itu bebas ya masing-masing. Yang penting saya memberikan sebuah solusi bagaimana caranya memadukan antara translasi Latin dengan tulisan Arab seperti itu. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin sharing atau ingin bertanya, tanya jawab, silahkan. Pilihan, ada pertanyaan Ustaz Joko dari Ustaz Fikri, pilihan jawaban apakah harus diacak? Ustaz Joko.
Bentar. Ini di unmute ya. Bentar. Ada Pak Joko nggak? Sebentar, saya unmute. Oke, Ustaz Joko silakan, Ustaz. Ya, untuk pertanyaan Ustaz Fikri sebenarnya kemarin sudah kita bahas di tingkat internal panitia inti di PAT bahwa untuk soal nanti tidak diacak, Pak. Jadi dikasih nomor urut ya, dikasih nomor urut nomor 1 sampai dengan 30 sehingga memudahkan anak di dalam pengerjaan soal. Misalkan ada kesulitan anak nomor 15, ini maksudnya seperti apa? Mungkin bisa ditanyakan kepada gurunya langsung, begitu Pak. Bu Wiwin bisa tambahin, Bu Wiwin? Jangan lupa di-unmute dulu ya, oke. Ya baik Pak, untuk pertanyaan Pak Fikri, kalau tidak salah itu pertanyaannya bagaimana kalau jawabannya diacak begitu ya Pak Fikri ya? Iya Bu. Iya. Jadi betul tadi yang disampaikan oleh Pak Joko, kalau untuk soal kita tetap berurutan, jadi ada misalnya PPKN dulu, Bahasa Indonesia, kemudian dan selanjutnya. Nah untuk jawaban, guru bebas menentukan. Untuk nomor 1 misalnya dia kuncinya ada di AK, BK atau selanjutnya, seperti itu Pak Fikri. Baik, mungkin itu saja untuk sementara. Artinya soal tidak diacak, Bu Wiwin ya? Soal tidak diacak, Pak, berurutan. Dan dikasih kalau nomor yang soal tematik ya, Pak? Dikasih nomor ya. soal ya? Ya. Mungkin itu satu Fikri. Baik, untuk tambahan terkait dengan soal yang menggunakan gambar, sebentar. Saya mau sharing lagi. Ini sambil ngetik, makanya diam semua lagi di Pak. Oke, nah untuk soal yang menggunakan gambar, sama. Kita cari dulu gambarnya di web, ya, bebas. Misalnya kita gambar pesawat atau gambar, ya pesawat. Gampang. Oke. Nah, ini gambarnya kita harus copy dulu, kita harus save dulu di desktop, save image. Oke. Nah, kemudian seperti biasa, mungkin saya akan tambahkan ya, saya mau ke soal yang nomor 3 ya, soal yang nomor 3. Nah, oke, biasa saya tambahkan lagi seperti ini. Nah, mungkin ini soalnya soal isian ya, ini simulasi untuk soal pilihan pendek. Nah, nomor 3. Oke, gambar di bawah ini adalah gambar misalnya. Nah, seperti biasa kita tambahkan gambar, insert image, kemudian browse. Oke. Nah, oke. Nah, ini sama. Jadi ini short answer-nya apa? Ya, seperti biasa jangan lupa require-nya kita isi. Nah, untuk beberapa pilihan itu kita harus berikan pilihan opsinya ya. Misalnya ada yang jawab pesawat dengan P-nya besar. Oke, kita berikan juga opsi pesawat dengan P-nya kecil. Atau kita berikan mungkin kapal terbang. Nah, ini kita berikan beberapa opsi yang kira-kira anak-anak itu akan menjawab seperti itu. Ini untuk opsional untuk pilihan isian ya seperti itu rekan-rekan semuanya. Silakan mungkin yang lain yang mungkin ingin sharing, silakan jangan lupa speakernya untuk di-unmute. Mungkin ada permasalahan dan sebagainya, silakan. Untuk ada pesan dari Ustaz Harrison di Juknis yang di-share Bu Eva, soal PAT-nya pilihan ganda semua, Ustaz ya? Benar, Ustaz? Jadi kita nggak pakai isian ya? Ustaz Joko monitor, atau Bu Win mungkin monitor Bu Win? Ya, baik Pak. Kemarin sudah disepakati untuk soal semuanya pilihan ganda untuk memudahkan, Pak. Oke, kalau gitu mungkin lebih mudah ya kita membuat soalnya mungkin lebih mudah.
Ya mungkin saran saya itu sih kalau pilihan ganda mungkin membuat pilihan di Word-nya itu kita ke bawah jadi biar lebih ini ya. Biar lebih cepat page-nya seperti itu. Pak Hendar minta waktunya sebentar. Oh ya, silakan Pak Hendri. Mungkin kepada Pak Joko dan rekan-rekan guru sekalian semua ya. Message saya ya, ini karena kondisi COVID ini, saya kira betul yang dikatakan oleh Ibu Wiwin tadi, kita permudah saja dengan multiple choice saja, karena jangan sampai karena kita tahu lah COVID ini kan anak-anak tuh belajarnya tidak sama semua anak ya. Ada yang rajin sekali di rumahnya, ada yang ya asal-asalan, ada yang jangan-jangan tidak belajar sama sekali, kita mana tahu ya. Nah, jadi dipermudah saja intinya agar mereka dapat mengerjakan dengan mudah. Nanti tahun depan pasti nanti anak ajarin Pak Endar bagaimana mengkombinasikan artificial intelligence membuat soal. Jadi tadi yang pertanyaan menjawab dengan isian tadi, nanti ada triknya bagaimana kita mengkombinasikan dengan artificial intelligence. Jadi kalau dia agak menyentuh saja jawabannya, mirip-mirip lah katakan itu, dia mesinnya akan menjawab bahwa itu bisa dibenarkan. Tapi itu nantilah ya, karena ada skrip yang harus ditambah itu Pak Endar. Oke, baik. Tapi sekarang yang untuk yang ke depan ini multiple choice saja. Jadi mudah, membuatnya juga tidak sulit. Kalau sudah ada bank soal dengan Word, tinggal copy paste. Ada satu cara, tapi nantilah bikin saja langsung di Word, nanti diekspor bisa itu sekali jalan Pak Endar. Nanti antum baca di grup yang kita ada di grup itu lebih cepat lagi. Tapi nanti terlalu mudah, jadi nanti malah memudahkan. Lebih baik yang begini dulu, nggak apa-apa ya. Jadi kita tahu historinya, filosofinya bagaimana membuat soal itu ya. Baik yang sekarang ini yang diajarkan. Ada cara template lain sebenarnya. Tinggal ikutin nanti tinggal upload, itu udah langsung keluar. Oke, baik ya. Terima kasih. Oke. Ya, saya kira itu. Ya. Oke, terima kasih Pak Hendri. Mungkin dari rekan-rekan guru yang lain ada yang mau di-sharing terkait dengan kesulitan atau teknis pembuatan soal pilihan ganda. Silakan yang mau di-sharing, kita buka sesi tanya jawab tentunya. Assalamualaikum Ustaz. Ana mau bertanya Ustaz. Iya, Ustaz Bahan, gimana Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, ini bagaimana caranya jika anak-anak sudah mengerjakan soal di Google Form, untuk mengecek koneksi ke emailnya gimana, Sat? Untuk bisa Oke, baik. Jadi gini, Sat. Saya kembali ke share screen lagi ya. Saya kembali share screen. Saya share lagi. Oke. Nah, ini. Kalau sudah, ya, ini saya simulasi dengan soal yang pernah saya buat ya. Kalau sudah, itu misal saya mau ke USPPKN. Ini yang kemarin ya. USPPKN. Nah, ini yang kelas 6 kemarin, ini contohnya. Oke, kalau kita sudah buat seperti ini, kita send. Tadi send ya sudah tahu send ya. Kalau sudah, kita klik ke respon. Bapak Ibu, kita klik ke respon. Nah, kita klik. Sebentar, nih lagi loading. Nah, oke, kita klik respon. Oke. Biarkan dia muncul dulu. Kadang-kadang suka error soalnya. Oke. Nah, kalau dia sudah muncul semuanya, ini kita klik yang ini, Bapak Ibu, kita klik. Oke. Ini itu kita untuk mengekspor dalam bentuk format Excel. Oke, kita klik. Nah. Oke, kita klik, biarkan dia dulu. Biarkan dia terbuka di tab yang baru. Nah, di atasnya dia akan terbuka. Oke. Tergantung dengan koneksi ya. Nah, sudah muncul kan? Nah, kalau sudah muncul, kita ekspor. Kita ekspor dulu keluar. Bentar. Agak lama. Sebentar, belum bisa diklik, masih loading ya. Nah, kalau kita nggak ekspor, kita hanya dibiarkan di tab baru, itu dia akan update. Jadi setiap ada yang mengerjakan, dia akan terus diupdate terus sampai dia benar-benar semuanya sudah selesai seperti itu. Kalau kita buru-buru diekspor sekarang, ya kita ekspor sekarang itu nanti takutnya kalau ada yang masih ngerjain nggak ke input. Makanya kita kasih waktu mungkin sampai jam 10 atau sampai jam berapa kita ekspor. Kemudian kalau sudah selesai kita klik file. Oke. Nah, ini kita klik file. Oke. Nah, kita bisa klik download. Oke. Nah, kita klik download.
Kemudian kita klik yang Microsoft Excel. Ya, ini format Excel. Oke. Kita klik, nah dia akan muncul di download. Oke, sebentar. Ini filenya saya pindahin dulu ya. Saya pindahin dulu ke desktop biar lebih enak dicek di summary ya, biar lebih enak. Oke, nah kalau sudah ada file di desktop, gitu kan, sudah muncul. Nah ya, kalau sudah muncul, kita sekarang pindah ke file yang tadi kita sudah buka, teman-teman semua. Nah ini dia, ini bentuk file yang sudah kita download. Oke, untuk timestamp ini artinya ini waktu ya, waktu berapa lama atau jam berapa dia mengerjakan akan kelihatan. Ada yang mengerjakannya jam 10, ada yang mengerjakannya jam 11.45, terserah. Nah, untuk skor, ini skornya, ini diatur dulu ya, kita atur dulu biar lebih enak dilihatnya. Mau diatur dengan bold sebagai terserah gitu. Oke. Oke, nah ini akan kelihatan teman-teman, Bapak Ibu semuanya akan kelihatan. Untuk skornya, ini maksudnya apa? 14 garis miring 40, artinya dari total 40 jawaban, dari total 40 butir jawaban, yang bersangkutan itu hanya benar 14. Seperti itu ya. Atau yang ini, yang 30 garis miring 40. Dari 40 pertanyaan, yang jawabannya benar hanya 30 gitu. Nama lengkap siswa yang sudah diisikan, ini asal sekolah nggak usah diisi, kelas. Nah ini input yang tadi kita sudah siapkan di awal, ya kan? Mungkin dalam membuat soal itu apa aja yang harus diisi? Ya mungkin nama lengkap, asal sekolah ini biar kita yang isi, kemudian kelas. Nah, untuk password ujian sebenarnya opsional. Apakah perlu diadakan atau tidak? Karena password ini untuk mencegah orang-orang yang tidak seharusnya ikut ujian, tidak boleh ikut ujian. Jadi hanya orang-orang tertentu yang bisa ikut ujian. Dan di row G sampai terakhirnya ini adalah pilihan-pilihan jawabannya seperti itu. Jadi ini cukup mudah. Yang tidak mungkin nggak penting-penting ya, kayak timestamp atau asal sekolah atau kelas, ini nggak penting-penting, password itu bisa di-delete kok, bisa dihapus. Jadi akan lebih memudahkan guru dalam memeriksa. Itu rekan-rekan semuanya. Baik. Itu. Ya mungkin ada lagi yang mau bertanya, silakan. Terkait dengan teknis pembuatan soal dengan Google Form, silakan rekan-rekan semuanya. Ustaz Hendar. Iya, Ustaz Heri, silakan, Ustaz. Ini minta konfirmasi aja mungkin bisa diseragamkan juga. Ini pengalaman Nana aja selama menggunakan Google Form untuk pelatihan anak-anak itu karena ini PAT ya, karena ini ulangan, apakah ada nanti dibatasi anak-anak hanya bisa menjawab satu kali saja ya? Kalau benar demikian berarti kan harus ada di settingnya ya. Oke. Settingnya harus dibikin hanya bisa dibatasi untuk satu kali respon, satu kali menjawab. Kalau dibatasi kan berarti dia harus nanti sign in ke Google ya, harus punya akun Google tersendiri gitu. Tapi kalau tidak dibatasi, anak-anak seperti ya pengalaman Ana itu dia bisa berulang-ulang mengerjakan, oke. Apalagi kalau tidak dikasih timer seperti tadi Ustaz Rizan bilang, dia bisa berulang-ulang mengerjakan. Nah kalau Anda sendiri di latihan begitu, Anda biasanya ngambil yang pertama aja. Yang pertama dia mengerjakan, misalnya dia dapat skor 60 ya, ntar dia nanti yang kedua diperbaiki bisa 80, nanti yang ketiga diperbaiki bisa 100 nilainya gitu. Kalau tidak dibatasi hanya satu kali respon. Nah mungkin ya melalui antum nanti bisa ke Pak Joko nanti bisa bagaimana teknisnya, apakah harus hanya satu kali respon atau tidak dibatasi. Kalau tidak dibatasi berarti ada kemungkinan anak akan mengerjakan lebih dari satu kali gitu. Ya mungkin mau konfirmasi. Baik, jazakallahu khairan Ustaz Herizon atas masukannya. Jadi gini Ustaz, tadi kita sudah diskusi. Memang itu adalah sebuah ide yang menarik ya, ide yang bagus. Namun masalahnya akan muncul nanti jika anak-anak itu sedang mengerjakan, kemudian muncul faktor-faktor X, mungkin koneksi nggak stabil, mungkin dia ceroboh ke back atau ke close dan sebagainya, sehingga ketika anak tersebut belum selesai mengerjakan, kemudian keluar dan ingin mencoba untuk attempt masuk lagi,
tidak bisa, akan terkunci karena you are already submit gitu. Nah, itu kira-kira bagaimana gitu? Apakah hal tersebut kita akhirnya membuat soal ulang atau kita unlock dan bagaimana? Mungkin rekan-rekan guru, Bu Wiwin, Pak Joko, dan Sofi Rizwan bisa memberikan masukan seperti itu. Karena melihat dari sharedik kita yang anak-anaknya notabene masih SD, apalagi ada beberapa kakak adiknya yang mungkin harus ujian menggunakan device yang sama, kira-kira solusi apa yang bisa diberikan? Artinya core-nya adalah bagus ya sebenarnya untuk mencegah kecurangan atau cuci nilai. Jadi nilainya jadi nggak valid seperti itu. Namun ada faktor X juga yang harus dipertimbangkan. Kira-kira mohon masukannya rekan-rekan guru. Terima kasih. Silakan. Baik, mungkin saya bicara sedikit ya Pak Hendak terkait selaku panitia PAT. Kemarin kami sudah bicarakan dengan Bapak Joko juga, jadi terkait untuk seperti yang disampaikan Pak Heri betul adanya, memang ketika tidak diberikan timing waktu, anak-anak akan bolak-balik masuk. Seperti itu. Jadi nilai dia banyak, tidak hanya satu, seperti itu. Nah ini insya Allah nanti kami panitia akan memberikan keseragaman Pak. Insya Allah setelah ini kami akan bertemu kembali, nanti kami akan share hal-hal apa saja yang kita samakan dengan Google Form ini, seperti itu. Seperti itu Pak Endar. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin yang lain ada masukan Pak Endar, Pak Joko. Pak Hendri, silakan Pak Hendri. Saya kira begini, yang namanya assessment, evaluation itu tidak mungkin berkali-kali, ya. Cukup sekali, tinggal disepakatin aja. Kalau yang tidak bisa pada saat itu, misalnya begitu, mereka bisa di jam lain. Nah itu lain cerita. Tapi kalau mengerjakannya nggak bisa berdua kali, tiga kali, nggak bisa 2 kali, 3 kali, cukup 1 kali. Karena kalau gitu ya namanya bukan assessment nantinya gitu loh. Oke. Gitu ya. Kan ini kan PAT ini kan sumatif dia kan sifatnya kan. Iya. Bukan formatif. Kalau formatif ya boleh berkali-kali, nggak apa-apa. Oke. Gitu ya. Iya, makanya nanti bagaimana teknisnya, ya, karena gini, kita akan lihat, karena kalau nanti ada anak yang mengerjakan 2 kali kan akan ketahuan. Mungkin jam 10:06. Dari time tadi, dari time masuknya kan kelihatan. Gitu. Jadi mungkin kita guru punya sebuah objektivitas bahwa anak A ini sudah login jam 10.06, kok dia jam 10.20 login lagi gitu. Padahal di jam 10.06 ini dia nggak ada hambatan, nggak ada kendala, semua soal dikerjakan tuntas, artinya ini bukan kendala teknis ya. Karena pengalaman juga kemarin waktu saat kita simulasi itu, ketika saya uji coba hanya mengerjakan sekali, itu ada yang baru ngerjain 10 soal, 5 soal, itu udah ke-close gitu. Ketika dikonfirmasi bahwa, oh ini HP-nya rusak, jaringan nggak stabil, seperti itu. Nah itu mungkin bisa menjadi pertimbangan juga. Namun tetap prinsipnya asesmen adalah bahwa mengerjakan ujian hanya cukup sekali. Gitu. Syukran, jazakallahu khairan Pak Hendri atas masukannya. Terima kasih. Baik, satu hal lagi, Afwan, Pak Hendak. Ya, Bu Win, silakan. Ya, jadi kemarin kita juga sempat bicarakan untuk yang ada kendala teknis tadi, mungkin kita masukkan sama halnya dengan seperti orang tuanya pergi bekerja, HP dibawa. Oke. Jadi anak-anak nanti diberikan soal itu dalam bentuk memang kalau memang dia tidak bisa saat itu mengerjakan, maka kita kan berikan soal itu dengan foto mungkin seperti itu. Jadi dia kerjakan manual. Oke, baik. Oke, baik. Bisa saja seperti itu, tapi saya kira nanti menambah kerjaan gurunya, ya. Lebih baik dikonfirmasi mereka yang misalnya ditetapkan hari Senin jam 8 ujian semua, tapi ada yang tidak bisa karena orang tuanya membawa HP-nya. Ya dicatat dia bisanya jam berapa. Iya, gitu. Betul, Pak. Di sini jam berapa ya, malam hari, ya nggak mungkin juga orang tuanya nggak pulang kan. Begitu. Ya. Begitu aja, jangan pakai tulis foto lagi, nanti jadi kerjaan lagi gurunya gitu loh. Ya apa gunanya ujiannya berbasis online kalau masih ada yang manual juga gitu. Oke, baik, terima kasih begitu. Rekan-rekan guru, mungkin pertanyaan dari saya ini terlintas gitu ya. Kita nggak menjamin bahwa yang mengerjakan soal ujian tuh anak-anak semua. Mungkin orang tuanya yang gatel pengen ngebantuin dengan tujuan nilainya bagus, atau mungkin anak-anak yang sedikit tidak memiliki integritas, akhirnya dia mungkin buka Google lah, dia mungkin buka buku, dia mungkin hanya orang tua. Artinya
bagaimana cara kita sebagai guru untuk mengantisipasi hal seperti ini ketika kita berhadapan dengan nilai anak-anak yang hampir sempurna gitu. Mungkin ada masukan, terima kasih. Saya kira itu sudah menjadi rahasia umum ya. Tidak ada satupun, mungkin Pak Endar ikut dalam beberapa waktu yang lalu, bahkan selevel rektor UINJ pun mengatakan bahwa tidak mungkin kita bisa menjamin anak-anak itu mengerjakan sendiri. Ya, kita sadar itu. Tapi nggak apa-apa, kita lihat trennya aja, kan bisa kita ada report anak-anak itu. Kalau dia biasanya biasa-biasa saja, terus dia semua ujiannya 100, ya kita patut curigain. Tapi ya nggak apa-apa, nggak masalah juga gitu ya. Ya, gitu. Di saat kondisi seperti ini ya kita memang menjadi catatan aja bahwa ini anak ya bisa jadi dibantuin orang tuanya, si tanda bintang aja gitu. Gitu. Ya. Karena kenapa UTBK masuk perguruan tinggi sekarang tidak mungkin dilaksanakan dengan online? Nah itu kendalanya. Tidak ada tools yang bisa meyakinkan. Walaupun kameranya pun dipanteng, yang ngajarin kan di kiri kanan nggak cover kamera, nggak kelihatan, atau dia di belakang kamera gitu ngajarinya. Gitu. Kan bisa begitu. Itu sangat mudah lah begitu di trik gitu ya. Kalau orang tua yang memang agak-agak canggih ya dia pasang proyektor di depan. Pasang proyektor di depan atau dua layar dia buat dengan di paralel layar, satu buat ngajarin, satu anaknya ngerjain. Itu trik semua. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, kita sama-sama tahu aja lah gitu ya. Oke, baik. Mungkin Pak Joko tambahan Pak. Ya, Pak Endar sebentar sekalian aja. Nyambung untuk pengerjaan ujian nanti anak-anak pakai seragam ya Pak? Oh, pakai seragam? Pakai seragam. Jadi tetap misalkan hari Senin itu hari Senin itu putih merah ya, tetap pakai putih merah saat ujian resmi. Saya setuju. Gitu. Saya setuju. Nanti Itu menunjukkan, saya setuju. Itu menunjukkan kita punya diferensiasi lah dengan selama paling tidak selama ujian akhir ini ya di PAT ini beda dengan yang seperti biasa gitu. Saya setuju itu, nanti kan ada dokumentasi bisa di screen, gurunya bisa screen layarnya. Betul, ada dokumentasi. Seperti itu. Saya kira ya kapan sama untuk yang bagaimana mengantisipasi kalau nilai anak-anak tinggi ya alhamdulillah, kalau nilai anak-anak bagus 100 ya. Cuma memang wali kelas nanti menekankan bahwa ujian ini harus dengan jujur mengerjakan sendiri anak-anak begitu. Iya, nanti di depan sebelum dia mengerjakan soal itu kan masuk screen awal itu. Nah, itu dikasih petunjuknya. Itu tadi salah satu kata-kata Pak Joko itu kerjakanlah dengan jujur, bahwa ini. Nah, itu kasih kata-kata itu, seragamkan saja, buat aja formatnya bareng, samakan di depan itu bahwa kata-kata yang bekerjalah dengan jujur dan lain-lainnya itu disepakatin aja. Nah, gitu loh. Ya orang tua juga kalau dia katakanlah dia hari itu mau ngajarin dia mantang di situ, setelah baca itu paling tidak dia mulai agak-agak ragu juga kan, gitu loh. Katakan aja bawa kop surat nanti. Iya, gitu. Oke, baik, terima kasih. Baik rekan-rekan semuanya, ada lagi yang mau didiskusikan, ditanyakan atau mungkin berbagi sharing, silahkan. Tender. Ya, Richard, silakan. Yang masalah tadi yang hitung mundur, Ana udah menemu caranya. Ternyata tadi Ana ada langkah yang salah. Oh gitu. Ternyata lumayan cukup mudah sih kalau Ana bilang. Oke, baik. Kalau untuk yang lain, ini bentar. Saya share screen ke Antum ya. Antum yang tampilkan ya. Ana share screen ya. Ini ya, Ana host ya. Sudah. Baik. Oke, silakan Sir Richard. Ini Ana pakai yang lain. Ini ternyata kita tinggal memasukkan tadi file. Tadi kan yang sudah sampai langkah yang sudah keluar di sini nih, seperti ini. Nah, enable. Ya. Nah, tadi baru nyoba-nyoba lagi, ngelihat lagi di di Google.
yang lain. Ternyata tadi ada yang salah ininya. Nah, di dashboard. Ternyata kita harus masuk ke ini lagi, timify.me. Kalau kita nah, ini kan ini ada setelah kita masuk ke dashboard-nya lagi, ini ada public forum link. Kita klik ini aja, terus test, free test. Nah, ini kita tinggal memasukkan alamat email kita. Kalau itu di sini misalkan kita beri waktu, jangan lupa nanti di sini setelah kita masukkan alamat email, dikasih koma, supaya nanti jadi tampilannya seperti ini. Nah, ini kita tinggal memasukkan limit waktunya, misalkan 75 menit, misal seperti itu. Nah, ini auto close form when time over. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, nanti ini tinggal kita klik create, di sini lagi ada problem di sini. Oke. Nanti hasilnya jadi seperti ini. Ini kita sudah memasukkan. Nah, nanti hasilnya jadi seperti ini. Di atasnya ada time waktu mundur. Nah, seperti ini. Ini tadi yang tugas bahasa Arab. Oke. Udah Anda coba. Nah, kalau sudah begini, yang anak mengerjakan sampai nanti waktunya 0, langsung nutup sendiri. Gitu. Kalau masih kalau misalkan ini disepakati digunakan, kalau misal tidak digunakan ya sudah. Karena hanya sharing seperti ini. Saya kira bagus disepakatin saja, tinggal waktunya aja mau berapa. Karena counter mundur itu memang sudah berlaku umum di level mahasiswa pun sudah begitu. Mau masuk PTN itu, UTBK itu juga yang basis komputer itu mundur dia. Oke, good. Ya. Ini kembalikan ke sender lagi. Cuma satu hal Pak Joko harus disosialisasi ke orang tua, dan ini ya masih seminggu lagi kan ya, mungkin dalam 2-3 hari ini sudah bikin surat via WA atau bagaimana per grup-grup masing-masing bahwa ujian akan dilakukan berbasis seperti ini. Jangan di hari H baru dikasih tahu, nanti ada yang minta excuse, nanti ada macam-macam tuh. Ada yang ya begini ya begitu gitu. Tapi kalau udah dikasih tahu 3-4 hari sebelumnya, mestinya tidak ada alasan lagi gitu ya. Tinggal tadi yang kasus tadi katakanlah dia tidak bisa pagi atau apa, ya dicatat saja. Yang penting dia ikut di malam hari ya nggak apa-apa gitu loh. Nah, yang penting counter seperti Ustaz Rizan tadi kan sudah berlaku, jadi yang penting dia mengerjakannya sudah ikutin itu, gitu ya. Baik Pak. Untuk saat ini saya amati beberapa kelas sudah melakukan Google Form ini untuk pengerjaan penilaian harian gitu ya. Oh iya. Walaupun mungkin tadi ada kendala-kendala, tetap nanti kita kasih solusi. Artinya mereka kan sudah terbiasa lah sedikit banyak, tidak kaget gitu ya. Nggak apa-apa, sudah dilanjutkan saja saya kira. Tetap nanti surat kita kasih Pak. Mudah-mudahan ini sepatnya. Iya. Ya, sebentar Pak. Ya, oke.
Baik, rekan-rekan semua mungkin ada lagi yang mau didiskusikan, ditanyakan terkait dengan pembuatan PAT dengan menggunakan Google Form, silahkan didiskusikan di sini, kita sharing Pak bersama. Hendar. Ya, Pak Joko, silakan. Untuk closing, kalau soal sudah selesai dibuat di Google Form, tadi untuk nge-share di WA tadi gimana Pak? Coba baik. Oke, baik. Mohon maaf, izin share screen lagi, rekan-rekan Bapak Ibu semuanya. Oke. Oke. Nah, ketika kita sudah melakukan share screen, misal ini ya, PAT, PPKN, kita klik tombol send. Oke. Kita kirim ke email kita biar kita pastikan bahwa itu bisa diisi. Oke, kita kirim ke email kita atau ke email Bu Eva ya, mungkin tergantung panitia nanti ya. Oke, kita kirim ke email kita. Oke, kita masukkan alamat emailnya. Kemudian klik tombol send. Jadi ini alamat emailnya, kita klik, kita kirim ke email kita. Kita kirim send, kemudian kita buka email kita, teman-teman semuanya. Kita buka emailnya. Oke, sebentar, agak sedikit loading. Nah, ini muncul nih. Nah, oke. Nah, ini langsung bisa kita fill out form, oke? Kita klik ini, nanti langsung muncul alamat address-nya seperti itu. Nah, ini alamat ini kita langsung copy aja. Kita langsung copy. Kemudian kita langsung share di WhatsApp di grup guru misalnya ya. Saya coba share. Nah, dia langsung muncul di alamatnya. Untuk penilaian PAT-nya yang tadi kita sudah buat seperti itu. Adapun kalau memang alamat URL-nya dirasa panjang, mungkin bisa disederhanakan ya. Bisa disederhanakan, mungkin ini akan menambah ini lagi ya, karena beberapa guru mungkin bertanya ada di Bitly, ini bisa untuk menyederhanakan alamat URL. Websitenya di bitly.com. Nah, di sini. Nah, ini bisa untuk menyederhanakan yang tadinya panjang seperti ini bisa dipendekkan menjadi lebih pendek teman-teman semuanya, begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Pak Hendar. Iya, silakan Hendar. Itu yang ya, tadi Pak, kan, Pak. Yang tadi antum itu lewat email harus masuk ke email antum ya. Nah, itu mungkin coba dibuka yang tadi lagi deh untuk mengirim linknya. Sebentar, sekarang saya coba buka pakai handphone ya untuk simulasi. Saya coba buka pakai handphone. Oke. Ya, Sat Rizal, nambah Sat. Nah, di situ kan jadi bisa lebih mudah lagi. Jadi kita nggak usah masuk ke email kita. Tinggal itu aja kirim. Nanti di situ ada kayak rantai, gambar rantai itu. Saya share biar gampang deh di ini. Nah, ada gambar kayak seperti rantai. Nah, iya, oke. Muncul ya, nah ini. Nah, muncul di situ tautan apa dan sebagainya. Di situ shorten URL. Mudah. Oke, ini langsung muncul. Copy, nah itu udah pendek kan, copy masuk ke ini. Ke WhatsApp coba. Anda biasanya untuk nge-share itu pakai yang itu waktu yang kemarin-kemarin. Nah, ini enggak kelas latihan. Oke, good. Nah, sama persis. Oke, syukran. Pak. Berarti itu pakai yang rantai ya Pak Rizan ya? Ya, yang seperti rantai itu. Ya, lebih praktis itu. Nggak buka ini lagi. Jadi itu kan lebih pendek. Atau kalau mau lebih pendek lagi ya tadi masuk ke Bitly itu. Baik, syukran jazakumullah khair rekan-rekan guru atas sharingnya. Saya kembalikan ke Ustaz Joko ya. Terkait dengan acara hari ini, mungkin ada tambahan lagi, silakan Ustaz Joko. Baik. Anak kira sudah cukup Pak Hendar. Tadi antum sudah pemaparan, baik pemaparan atas pemaparannya, dan bagi rekan-rekan guru yang belum paham tentang pembuatan soal itu atau mungkin sudah paham dan perlu sharing, silahkan di-sharing mumpung masih ada kesempatan ya. Dan mungkin Pak Rizan atau Pak Herizon juga sudah banyak pengalaman membuat soal itu, bisa menjawab kalau memang bisa sharing bersama atau memberikan pengalaman-pengalaman beliau gitu ya.
Jadi harapan kami bahwa secara umum dari pihak sekolah sudah memberikan pembekalan pembuatan soal lewat Google Form ya, sehingga guru nanti tinggal mengembangkan sendiri. Silakan kalau ada kendala-kendala bisa ditanyakan kepada rekan-rekan yang lain. Usahakan memang membuat sendiri ya, jangan dibuatkan oleh orang lain gitu. Ya, benar. Kalau ada kesulitan, ya silakan sharing aja. Sehingga kedepannya akan terus dilakukan seperti ini. Desember kemungkinan kita harus siap dengan segala persoalan-persoalan yang kita hadapi ke depan dengan antisipasi seperti ini. Saya tambahkan Pak Joko sebelum ditutup. Ya. Silakan. Bahwa kita membuat seperti ini tidak hanya karena COVID saja ya. Ke depan walaupun sudah normal seperti sedia kala, ini yang pembelajaran berbasis IT seperti ini mulai dari membuat soal, kemudian online yang kita lakukan itu akan terus berlangsung. Walaupun intensitasnya mungkin tidak sepadat seperti sekarang, tapi nantinya pun kalau sudah kelas offline berlangsung akan ada yang seperti ini gitu. Orang guru-guru diharap tetap mempraktekkan yang seperti ini gitu ya. Ya mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali, kan apa namanya di Sabtu kita kan libur ya, sekali-sekali di hari Sabtu kumpulin mereka secara online itu kan mengkolaborasikan, mengumpulkan mereka itu kan jadi mereka jadi senang juga gitu ya. Karena kita harus akuin bahwa nanti di zamannya mereka 2-3 tahun ke depan itu HP dan notebook atau komputer internet ini sudah tidak bisa lagi itu sudah sesuatu yang wajib ya. Jadi kalau anak-anak nggak bisa itu atau orang tuanya melarang itu, dia akan selesai saya kira, nggak bisa apa-apa lagi. Nanti dia habis, dia nggak bisa apa-apa. Mau sekolah di mana lagi yang sudah tidak ada berbasis komputer, tidak berbasis internet lagi, nggak ada lagi nanti ya. Kita tahu bahwa menteri sekarang ini karena keadaan seperti ini aja ya, tahun depan atau 2 tahun lagi itu sudah full ya berbasis IT sekali gitu. Ya, itu ya Pak Joko ya. Dilanjut saja, saya kira ini dilanjut sudah bagus. Tinggal kita improve aja nanti ya. Nanti hubungannya nanti Google Classroom ini, Google Form ini ke Google Classroom itu harus nanti Pak Endar sekali-sekali nanti setelah PAT ini kumpul lagi begini kasih workshop lagi Pak Endar ya. Baik, karena Google Classroom itu kan LMS itu banyak ngeling dengan macam-macam itu ya. Mau seperti apa selama kita mau utak-atik bisa gitu. Ya. Iya. LMS yang paling sederhana yaitu Google Classroom. Nggak perlu pakai Moodle, nggak perlu pakai Modo, nggak usah. Kita seragam saja, kita berbasiskan Google gitu ya. Google Classroom induknya, nanti di bawahnya ada banyak sekali. Ya, mengajar tuh nanti diajarkan juga Pak Endar, ada yang namanya Blackboard. Blackboardnya Google tuh kan bagus sekali tuh. Oh iya. Pernah coba belum? Yang pakai touchscreen itu ya? Ya, itu kan nggak mesti pakai touchscreen, pakai jari aja bisa kan di HP. Ya, itu dari Google juga. Itu belum kita explore aja. Banyak sekali kok yang dari Google itu. Baik. Sementara ya 2 ini dulu lah, Google Form ini untuk bikin soal, gitu ya. Nanti Baik, Pak Hendri, terima kasih. Dikreasikan lagi ya. Silakan. Terima kasih. Silakan di closing kalau mau masuk closing, kalau enggak tambahan silakan Pak Joko atau guru-guru. Bentar, Bu. Terima kasih Pak Hendri. Untuk Bu Wiwin yang perlu di follow up, menyamakan bentuk soal, Bu. Misalkan dari kop suratnya, terus penggunaan waktunya tadi ya disamakan sehingga ada keserasian gitu antara teman satu dan yang lain. Mungkin Pak Hendar bisa bantu di kop suratnya Pak Hendar biar biar karena ukurannya nanti apakah seperti apa, berapa kita nggak ngerti. Sama instruksinya, Pak, instruksi awalnya itu petunjuk pengerjaan soalnya seragam harus. Baik, siap, insya Allah.
Itu ya Bu Win ya. Oke. Ya, baik, Pak. Terus yang kedua, besok itu tanggal 3 kita ada workshop ya, selama 4 hari. Ini mengingatkan aja bagi rekan-rekan semua, guru semua, asatidzah semua untuk wajib mengikuti kegiatan tersebut ya. Jam 1 sampai jam 5. Gitu. Online via Zoom. Halfek gitu yang kemarin sudah kita kasih surat resminya sama jadwalnya. Saya tambahkan Pak Joko hubungan dengan yang tanggal 3 sampai tanggal 5 ya, 3, 4, 5, 6. Ya, ya. Itu sesi pertama, Pak. Iya, kalau saya masuk sesi 2 itu. Sesi pertama bagi yang batch 2. Kalau yang batch 1 sesi 2. Ya. Sesi 2, betul. Ya, kita ke depan akan menerapkan high order thinking skill ini ya. Jadi saya harap semua guru itu benar-benar concern tentang itu. Ya, jadi ke depan bagi yang nanti ada tim reviewer. Reviewernya itu saya sendiri sama Pak Joko, sama Bu Wiwin dan Pak Endar. Nanti semua guru itu akan present ya apa yang sudah didapat ya pada saat itu, karena nanti itu akan diterapkan benar-benar ya ke depan itu. Ya. Kalau itu tidak diindahkan, artinya tidak diseriuskan, tidak lulus ya ditanggung sendiri ya. Itu ada ujiannya ya, ada ujiannya dan tidak mudah ya. Pak Joko sudah membuktikan ya betapa sulitnya gitu ya. Kalau kita cuma sekedar mendengar tapi tidak mencatat atau tidak merekam atau tidak apa, akan kesulitan, yakin sama saya. Nah, saya saja kesulitan karena saya nggak pegang kelas ya, tapi ya bisa lah begitu ya, gitu. Diulang-ulang gitu ya. Gitu. Itu Pak Hendri. Ya. Itu kan 8 kali pertemuan, Pak. Iya. Maksud Ana kalau misalnya kita ke depan itu selesai 8 kali pertemuan, kita review, kita khusus IHM sendiri gitu, Pak. Tambahan iya. itu. Saya yakin kalau hanya itu belum paham. Gitu. Iya, nanti dibikin kelas begini. Nah, kalau kita mungkin pelan-pelan lah, pelan-pelan, sedikit-sedikit per topik aja, sedikit-sedikit. Jadi 8 tuh mungkin bisa, karena kan kepanjangan itu kalau sekali ketemu 3 jam ya, 2 jamannya. Mungkin kita nggak usah lama-lama, per topik aja, pas kali ketemu 45 menit saja, misalnya gitu ya, bisa. Ya. Ya, sebenarnya kan banyak latihan bisa, latihan. Oke, barakallahu fiik. Baik. Saya kira itu kalau dari Ana mengingatkan besok. Jam 1 mulainya itu Pak Joko. Ya, jam 1 sampai dengan jam 5. Jam 3. Jam 3. Ya. Ya. Dari Ana cukup Pak Hendar? Ya, jazakallah khairan. Mungkin dari Ana terakhir, alhamdulillah saya sudah punya fasilitas Zoom yang berbayar, yang waktunya lama. Jadi mungkin jika di antara guru yang ingin menggunakan untuk fasilitas rapat IHM seperti waktu dan kesiswaan, silahkan digunakan dengan harapan akan menambah lebih efektivitas kita dalam pembelajaran. Itu Pak Joko. Terima kasih. Betul. Bu Wiwin mungkin, Bu Wiwin ada tambahan untuk PAT? Coba dijelaskan secara umum, Bu. Soal selesai, bagaimana pengirimannya soal ke panitia, nanti panitia bagaimana mengirimkan ke wali murid, itu teknisnya bagaimana secara umum aja, Bu. Baik, bismillah. Terkait PAT untuk distribusi soal, kemarin sudah disampaikan oleh Bu Eva pun, untuk pengiriman Google Form itu diberikan mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 6, kemudian didistribusikan kembali menjelang hari itu kurang lebih 2 hari sebelumnya kepada wali kelas masing-masing, seperti itu, Pak. Tapi soal sudah diverifikasi ya, Bu? Ya, sudah diverifikasi oleh Bu Eva, Sekretaris 1 PAT. Seperti itu. Untuk yang soal bentuk dokumen MS Word, Bu? Oh ya, baik. Soal jadi dibuat dalam 2 bentuk, Google Form dengan Word. Jadi yang Google Form itu dikirim ke Bu Eva berupa soft copy, kemudian untuk Word-nya dikirimkan ke Pak Zainal. Karena nanti akan di-print untuk dokumen laporan di akhir kegiatan, seperti itu. Baik, cukup saya kira Bu Win. Terima kasih atas penyampaian laporan. Silakan Pak Endar.
kami Oke, kembalikan. cukup ya. Rekan-rekan semuanya, terima kasih. Ini perlu ada dokumentasi nggak nih? Perlu di screenshot nggak Perlu nih? Pak, difoto aja Pak. Ayo udah, Pak. rekan-rekan guru sebentar mungkin yang kameranya di off ya, di onin dulu. Buat bukti. Buat bukti rapat. Kalau mungkin Pak Joko perlu laporan buat dinas itu ya, Pak Joko ya? Ya, betul Pak. Ya, persiapan kita sudah oke. Oke, baik. Oke, sebentar. Masih ada yang belum di ini kameranya nih. Ini mohon maaf ya. Saya nggak bisa, pakai HP, Pak. kamera saya lagi masalah, nggak apa-apa. Ya, Itu aja. oke. Nanti bisa diedit kok Pak Hendri. Oke, baik. Sebentar waktu. Baik, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya sudah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf jika ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Joko, Makasih Pak Endar. Pak Joko ini udah selesai ya. Pak Joko. Ya. Ya Pak. Antum coba eksplor ke Pak Wahyu ya. Tambahin modul rapot Pak, tapi memang mungkin nggak ke Uber di saat ini untuk depan aja, tapi mulai kerja dari sekarang. Oh, rapot Pak? Iya, modul rapotnya dibuatkan. Oh iya. Nah, tapi dikasih formatnya dulu kan, dia kan bekerja berdasarkan contoh kita. Kalau kita ngasih contoh salah ya dia salah juga nanti. Nah, maunya kita seperti apa? Format rapot baku kita kasih print out ke dia 2 versi, yang versi Dinia sama versi Dignas. Bilangin suruh bikin penawaran ke saya. Ya. Siap, baik Pak. Ya, nanti saya kirim soft copy-nya ke Pak Wahyu. Iya, suruh segera baca dia. Kalau dia bilang, oh ini cuma 2 hari ya kerjain, berarti bisa dipakai buat besok. Gitu. Tapi kalau lama ya udah berarti target buat semester depan. Coba tanya aja bisa baik, cepat atau tidak gitu. Ngerjainnya ya. Gitu ya. Jadi nanti guru-guru bisa nginput dari bisa nginput pakai wifi dari HP dari ruangan ya. Kayak itu kan kemarin Pak Pak Jainal kan udah bisa pakai wifi itu nginput ternyata ya. Nah, jadi guru-guru mungkin inputnya ya pakai HP aja atau pakai notebook kan bisa wifi juga gitu. Gitu Pak, ke sistem itu. Ya. Ya. Sama kalau ada yang lain ya format-format lain monggo aja mungkin dari kesiswaan Bu Wiwin di kurikulum